Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas sejarah tentang Bani Umayyah, bagaimana nanti latar belakang munculnya. Kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai tentang bagaimana latar belakang munculnya sejarah Bani Umayyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidun, yaitu Ali yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, eh, merupakan khalifah yang keempat ya dari urutan Khulafaur Rasyidun. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan terakhir dari empat orang khalifah ini, yaitu Ali bin Abi Thalib, berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, maka muncullah atau lahirlah sejarah Bani Umayyah. Sejarah Bani Umayyah ini muncul setelah setelah berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian latar belakang kita akan mengetahui sedikit mengenai apa sih latar belakang munculnya sejarah Bani Umayyah ini. Masih ingatkah dengan peristiwa Tahkim, yaitu pada perang Siffin? Nah, kalau kita melihat sedikit pada peristiwa perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak terjadinya peristiwa Tahkim pada perang Siffin, perang yang mana perang ini dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Ini masih kaitannya dengan Khalifah Utsman bin Affan, karena Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan khalifah urutan yang ketiga dari urutan Khulafaur Rasyidun. Nah, dengan berakhirnya masa pemerintahan Utsman ini, karena memang Utsman ini ketika itu wafat, dibunuh ya. Nah, ketika itu ada beberapa orang yang memang menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Salah satunya nanti Muawiyah bin Abi Sufyan. Semula akan dimenangkan oleh pihak Ali. Nah, ini perang Siffin ini sebenarnya diawali dengan kemenangan yang berada di tangan Ali bin Abi Thalib. Tetapi melihat dari gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali. Jadi pihak Ali, dia mengusulkan kepada pihak Ali ini, tetapi melihat itu, Muawiyah segera memberi usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah, atau yang kita kenal dengan peristiwa Tahkim. Peristiwa Tahkim ini adalah peristiwa yang mana pada saat itu memang Ali bin Abi Thalib sudah berada di posisi kemenangan, namun pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan dia meminta agar bisa kembali kepada hukum Allah. Nah, ini merupakan salah satu siasat dari Muawiyah bin Abi Sufyan agar dia tidak kalah. Nah, kalau kita lihat nanti berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini dengan peristiwa perang Siffin ini, karena memang pada saat itu Ali bin Abi Thalib ini dikalahkan dari segi politik ya, bukan dari segi pasukan atau kekuatannya. Dalam peristiwa Tahkim itu, Ali telah terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah, yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapatkan kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Nah, ini salah satu taktik yang dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan jauh-jauh hari. Tujuannya adalah untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah, sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin pada saat itu. Karena memang kita ketahui bahwa Khulafaur Rasyidun itu hanya habis di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dari 4 orang khalifah tersebut, yang kita kenal Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, masuklah kepada fase yang kita kenal dengan sejarah Bani Umayyah. Nah, peristiwa ini di masa kemudian menjadi awal kemunculan pemahaman yang beragam dalam masalah teologi, dalam masalah kepercayaan.
termasuk 3 kekuatan kelompok yang sudah mulai muncul sejak akhir pemerintahan Ali, yaitu kita kenal dengan ada kelompok Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Khawarij ini orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib karena memang dia tidak suka atas apa yang disepakati oleh Ali terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya dia dikenal dengan Khawarij. Sedangkan Syiah yaitu orang-orang yang masih pendukung setia Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Nah, Muawiyah itu sendiri yaitu kelompok yang memang tidak menyukai akan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan pada saat itu memang beralihnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun kepada Khulafa Bani Umayyah. Nah, situ yang harus kita ketahui, teman-teman semua mengetahuinya, bahwa salah satu faktor munculnya peristiwa ini atau munculnya pemerintahan Bani Umayyah ini salah satu adalah dari peristiwa tahkim pada perang Siffin. Ini memang peristiwa yang sangat luar biasa yang pada akhirnya mengalahkan Ali bin Abi Thalib dari segi politis. Nah, selanjutnya dinasti Bani Umayyah selalu dibedakan. Artinya selalu dibedakan menjadi dua. Yang pertama dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu sendiri yang berpusat di Damaskus atau Syria. Fase ini berlangsung sekitar 1 abad, yaitu sekitar 90 tahun, dan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khilafah kepada sistem mamlakat atau kerajaan atau monarki. Nah ini karena kita ketahui sebelumnya di masa pemerintahan Bani Umayyah ini sebelumnya ada dipegang oleh Khulafaur Rasyidun. Nah, ini sistem pemerintahnya nanti berubah dari khilafah menjadi mamlakat atau kerajaan atau monarki. Yang kedua, dinasti Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol. Nah, nanti ada dua pembagian dari pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini. Ada yang berpusat di Damaskus atau Syria dan ada juga berpusat di Andalusia atau Spanyol, yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh gubernur pada zaman Walid ibnu Abdul Malik al-Malik, kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Nah, ini nanti di fase yang kedua ini kita akan bahas pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah ya. Nah, kita bahas dulu nanti pada semester ini dinasti Bani Umayyah yang pertama, yaitu yang berpusat di Damaskus atau Syria. Nah, peristiwa atau kepemimpinan yang dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan atau yang kita kenal dengan dinasti Bani Umayyah ini nanti akan berpusat di Damaskus. Jadi dia dipindahkan nanti pusat pemerintahannya ke Damaskus. Dan ini berkisar terjadi sekitar 1 abad, yaitu sekitar 90 tahun. Nah, nanti kita akan bahas dari 90 tahun itu siapa aja khalifah-khalifahnya. Kemudian nama Umayyah ini diambil dari Umayyah bin Abi Syam bin Abdul Manaf, salah seorang pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini sering bersaing dengan Hisham bin Abdul Manaf. Umayyah merupakan anak saudara sepupu Hashim bin Abdi Manaf, yaitu nenek moyang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Nah, nanti kita akan mengetahui ya apa saja perbedaan-perbedaan yang terjadi setelah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun kepada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Nah, jadi salah satunya Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin kaum muslimin. Dia memerintah atau pusat pemerintahnya berada di Madinah. Nah, setelah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun ini, maka pemerintahan mereka itu dari Madinah dipindahkan ke Damaskus. Nah, ini garis yang harus kita ketahui bersama. Yang harus kita garis bawahi bahwa pemerintahan yang diambil alih oleh dinasti Bani Umayyah ini dipindahkan dari pusatnya, yaitu dari Madinah ke Damaskus. Nah, jadi nanti di Damaskus inilah
pemerintahan Bani Umayyah ini berdiri atau berkembang. Sedangkan di Madinah ini habis pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, sedikit Ustadz ingin menyampaikan sejarah dari Umayyah ini. Sebagaimana kita ketahui, Umayyah ini diambil dari Abdi Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Ini masih dari keturunan garis Rasulullah SAW. Salah seorang pemimpin kabilah Quraisy di masa Zahidiyah. Umayyah ini sering bersaing dengan Hisham bin Abdul Manaf. Nah, Hisham bin Abdul Manaf ini nenek moyangnya Rasulullah. Hisham bin Abdul Manaf. Dan dia masih ada hubungannya dengan Umayyah bin Abi Syam. Tapi mereka ini berbeda suku. Dari suku Quraisy pada saat itu. Umayyah ini sering bersaing dengan Hisham. Mereka sama-sama sukunya sama-sama Quraisy ya. Tapi dalam hal persaingan, mereka itu selalu bersaing untuk merebutkan kekuasaan. Nah, dibuktikan Umayyah dengan Abdi Manaf. Jadi Umayyah dengan Abdi Manaf. Nah, kemudian ketika itu memang posisi dari Umayyah bin Abi Syam dengan Hashim bin Abdul Manaf ini lebih kuat Hashim bin Abdul Manaf. Nah, pada saat itulah Umayyah bin Abdul Manaf ini tidak bisa mengambil alih kekuasaan. Namun keturunannya Muawiyah bin Abi Sufyan nanti dia mengambil alih apa yang telah diinginkan oleh nenek moyangnya dulu, akhirnya tersampai ketika terrealisasikan setelah berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini memang persaingan antara merebut kekuasaan ini sudah lama, sejak nenek moyang Rasulullah SAW pun mereka sudah mengambil alih kepemimpinan tersebut. Nah, kemudian Ustaz sampaikan Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak bisa mengambil alih masa pemerintahan untuk dia bisa memerintah itu karena pada saat itu posisinya Rasulullah SAW masih hidup. Dan Khulafaur Rasyidun yang 4 ini merupakan orang-orang yang kuat, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW sehingga tidak mudah untuk ia mengambil alih pemerintahan. Namun ini di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib barulah dia bisa berkuasa sehingga dinasti Umayyah ini bisa berkembang melanjutkan pemerintahan setelah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun, yaitu khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, itu sedikit sejarahnya ya. Kemudian setelah berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kemudian jabatan khalifah digantikan oleh anaknya Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Nah, jabatan yang dipegang oleh anaknya Ali bin Abi Thalib ini masih masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun, tetapi pada saat itu posisinya masih di kota Madinah dan dipegang oleh anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Tetapi karena pemerintahan Hasan ini lemah, sedangkan pemerintahan Muawiyah itu semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Jadi Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib ini membuat perjanjian damai, yang mana perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik. Kenapa? Karena ambisi dari Muawiyah bin Abi Sufyan ini sangat kuat untuk bisa dia menguasai pemerintahan pada saat itu. Akhirnya karena masa dari anaknya Ali bin Abi Thalib ini, yaitu Hasan bin Ali ini, pemerintahannya sangat lemah. Pada saat itu dia memutuskan untuk berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan agar tidak terjadi polemik, karena dia juga ingin berkeinginan umat Islam ini dipimpin oleh satu orang pemimpin saja. Nah, perjanjian ini dapat mempersatukan tujuan dari Hasan bin Ali ini agar perjanjian ini dapat dipersatukan umat Islam itu kembali dengan satu kepemimpinan politik di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sisi lain, perjanjian ini juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Dengan demikian, maka berakhirlah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun ini dan digantikan oleh kekhalifahan Bani Umayyah. Inilah peristiwa bagaimana latar belakang munculnya atau bagaimana masa pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah ini muncul.
Salah satunya dari peristiwa Tahkim, dan yang kedua adalah menyerahkan oleh Hasan bin Ali ini melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena Hasan bin Ali ini sudah lemah dari segi kepemimpinannya, tidak begitu kuat, dan akhirnya dia memutuskan untuk berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini sangat menguntungkan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia menyatukan kepemimpinan yang dipegang oleh Ali, yaitu Hasan bin Ali, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, demikian itulah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun yang digantikan oleh Khalifah Bani Umayyah. Nah, berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah ini tidak dapat dilepaskan dari peristiwa perang Siffin. Pada masa itu, proses pergantian Khulafa ini kekhalifahan ini mengalami perubahan, yaitu dari cara demokrasi menjadi monarki detis atau kerajaan turun-temurun. Nah, ini yang mempengaruhi perubahan politik, perubahan kepemimpinan nanti pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Nah, jadi kalau kita ketahui dari empat orang khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu kan sistem pemerintahannya secara demokrasi atau dipilih oleh rakyatnya sendiri, atau dia dibaiat oleh masyarakat atau kaum muslimin pada saat itu. Sedangkan pada masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah ini, sistemnya itu yaitu monarki, kerajaan turun-temurun. Artinya nanti berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini dipegang oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah ini nanti menurunkan kepemimpinannya itu kepada anak cucunya. Nah, ini yang menjadi perubahan-perubahan secara politik ya, secara kepemimpinan, yang demokrasi menjadi monarki. Nah, kerajaan Bani Umayyah ini didirikan oleh siapa? Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu sendiri. Pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, yang mana pusatnya ada di Damaskus, dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah seorang politisi handal di masa pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam. Jadi pengalaman politiknya Muawiyah bin Abi Sufyan ini sangat luar biasa. Itu dibuktikan dengan ketika dia menjadi seorang gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib, yaitu keluarga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan sejarah bagaimana latar belakang munculnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Nah, yang harus kita ketahui bersama bahwa kerajaan dari Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus, dan berakhirnya berlangsung hingga sampai tahun 132 Hijriah atau sekitar 750 Masehi. Nah, ini merupakan sejarah latar belakang munculnya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, sampai sini ada pertanyaan?